yang paling dulu datang ke Nusantara itu pribumi namanya. Oh, Nah, gitu, pribumi. Nah, Nenek moyang kita. nah, Kita kan bukan habaib, ya, bukan. Wali Songo, bukan. bukan. Kita pribumi. Yang pertama datang ke Indonesia, ke Nusantara lah ya. Indonesia kan baru kemarin. Nah, Ke Nusantara ini ya pribumi. Orangnya masih bodoh-bodoh. Mungkin dulu dari keturunan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud mungkin ya. Mulai banyak, mulai pindah. Nah, yang di daerah Timur Tengah, yang di daerah kenabian itu orangnya tetap pinter-pinter karena dikasih pelajaran terus. dekat sama nabinya. Nah, dekat sama Nabi, Nabi dikasih wahyu terus berjalan. Nah, orang tua kita itu yang datang ke Nusantara pribumi ini bodoh-bodoh. Masalah agama. Masalah agama pun masalah teknologi masih bodoh-bodoh. Banyak yang memakai batu, memakai kayu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi bodoh. Itu yang pertama. Pertama yang datang ke Nusantara adalah pribumi kita. Dan kalau datang yang pertama, kita tak mungkin akan diusir karena pertama. Iya. Iya jelas itu. Kita tidak mungkin akan diusir karena kita pertama. Itu pribumi. Datang yang selanjutnya, setelah pribumi datang, sekian tahun lama, banyak tahun udah. Yang berdiri kerajaan-kerajaan. Nah, barulah ada orang pandai datang mungkin dari daerah Timur Tengah, dari daerah Eropa, dari daerah mana lah, datang ke Nusantara. Nah, disitulah lama-kelamaan berdirilah kerajaan-kerajaan. Tuh. Nah, dari berdirinya kerajaan pertama sampai kerajaan-kerajaan yang terakhir kayak kemarin, kerajaan Majapahit lah, termasuk yang terkenal itu kan. Itu ribuan tahun itu lama. Lama. Habaib belum ada. Wali Songo belum ada, tapi pribumi sudah ada. Sudah ada. Nah, kerajaan-kerajaan itu orangnya mulai pandai-pandai. Mulai hubungan-hubungan terus. Nah, mulailah lahirlah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang jadi pengakuan kita. Nabi Muhammad lahir itu tahun 571 ya. Masehi, iya. 571 ya. Iya. Padahal Candi Borobudur itu dari sekarang 2000-an lebih ke sana. Sebelum ada Nabi Muhammad di sini sudah agama-agama Hindu sudah. Nah, dari situ mulai Nabi Muhammad menjalankan misinya. Itu pun sudah istilahnya wafat. Baru anak cucunya, temannya, tetangganya mulai ada yang datang ke Nusantara. Itu pun belum Wali Songo, itu pedagang. Bukan habaib juga. Bukan habaib juga. Belum, habaib belum ada itu, habaib, istilah habaib belum ada. Nah, dari situ lama-lama datanglah namanya Wali Songo datang. Wali Songo, iya, Raden Rahmat, Sunan Ampel datang. Di Nusantara sudah banyak umat Islam, sudah banyak, cuman tercecer masih Islam-Islam pengakuan kepada pribumi yang mengambil dari para pedagang. Nah, dari situ datang Wali Songo. Padahal Wali Songo juga itu datangnya bukan orangnya Songo. Itu organisasi yang datang beberapa orang, itu pun lama sampai akhirnya Wali Songo diputuskan bahwa banyak yang meninggal di Nusantara ini. Barulah diutus Syekh Subakir ke sini. Tuh.
Baru Syekh Subakir itu diutus ke sini, Syekh Subakir dialog karo Kanjeng Semar Bodronoyo. Nah, itulah termasuk penghuni daerah Nusantara. Nah, yang punya kekuatan, atau kalau kita bilang Bapak Panglima lah ya, Panglima itu yang sering diutus ke sana ke sini, bisa bermusyawarah, namanya Naya Genggong tuh. Panglimanya itu. Nah, itu bisalah Syekh Subakir memutuskan dalam bermusyawarah itu diperbolehkan, baik dari Timur Tengah maupun dari mana umat Islam datang ke daerah Nusantara. Baru yang datang ini bisa hidup, baru. Nah, itu juga lama barulah datang istilah Syekh Maulana Malik Ibrahim ke sini namanya Wali Songo. Wali Songo habis, umat Islam sudah ribuan di daerah Nusantara. Nah, lama datanglah Belanda. Belanda datang ke sini. Secara cepat mulai ada yang namanya Habib. Habib itu belakangan. Yang paling tua kita, yang paling tua bener, yang paling tua kita. Namanya orang pribumi. Makanya udah mungkin terusir. Itu. Nah, kalau ada sejarah yang mengatakan habaib kurang tapi bener, nama itu. Atau Wali Songo kurang pati bener, nama itu umpama. Atau kerajaan-kerajaan kurang dideteksi berapa tahun berapa. Wajar. Iya kan? Karena satu sudah lama, dan pada waktu itu tidak semua tertulis, tidak, wajar. Nah, maka terungkap sekarang yang paling terakhir datangnya. Katanya bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para habaib. Kalau tesisnya Imaduddin, Kiai Imaduddin itu pakai ilmiah, membaca sejarah, membaca kitab yang apa namanya, kitab keturunan lah ya, kitab keturunan, kitab nasab dibaca, memutuskan bahwa habaib itu bukan keturunan nabi. Iya, nabi itu kalau versi daripada Kiai Imaduddin itu ilmiah. Dan itu bisa untuk rujukan. Yang kedua, tesis atau apa ya, pendapat dari Gus Abbas Pontet Cirebon. Dia mengetahui bahwa itu bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, bukan dari ilmiah, dari orang tuanya. Masih kecil sudah dikasih tahu. Jadi kan lain. Walaupun sama-sama benar, lain datangnya. Nah, kalau saya dari siapa itu? Dari siapa saya? Dari Kiai Imad sedikit lah saya percaya Kiai Imad. Dari Gus Abbas saya percaya sedikit lah. Tapi saya juga punya modal sendiri. Punya data sendiri. Punya data sendiri. Apa nih pakai? Datanya dari namanya Priboso. Pribahasa gitulah apa ya? Pribahasa itu mengatakan kacang ki ora adoh kan lanjarane. Ya ngono kan? Nah, itu kacang ora adoh kan lanjarane. Buah jeruk jatuhnya tidak terlalu jauh dari pohonnya. Nah, selama saya bersama-sama dengan habaib, bersama-sama istilahnya dengan jeruk umpama gitu loh ya. Diteliti setiap hari, setiap saat. Kok kayaknya jauh banget dari pohonnya? Iya kan? Karena apa? Saya mendengarkan kiai-kiai yang ceramah di mana saja. Kalau Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa. Jangankan kepada teman, kepada musuh sekalipun hebat. Itu kan bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji. Innaka la'ala khuluqin azim. Nah, itu kan.
Tapi ya ini kok mengaku cucunya kok jauh banget sih. Jauh banget bener. Itu sih dari pemikiran saya. Padahal mau apa ngapunten Kiai. Ya. Padahal jenengan sudah berinteraksi lama ya, Nggih. Iya. Dengan habaib. Iya. Bahkan saya pernah mengikuti kadang-kadang jadi Habib. Bener. Dan untuk mencairkan Habib itu. Mencairkan fulus maksudnya. Ya usahalah gitu iya, maksudnya iya. lah. Jadi saya juga Ngaku ikut, Habib. bukan ngaku Habib, kayak seperti Habib gitu loh maksudnya. Dari tingkah laku, gayanya gitu kan. Pakai sorban. Enggak, itu mah enggak pakai sorban. Nah, terus Pakai biasa tapi gayanya yang lain Oke, gitu. oke. Saya kan orang bodoh. Ya orang bodoh. Sama Iya. saya. Ikut Habib, saya kayak mengaku pinter. Nah, kan jadi hebat itu lah. Nah, dari segi itu saya berpikir, kok ini kok jauh banget sih dari pohonnya, padahal Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu akhlak utusannya itu Innama akhlak bu'istu li utamima makarimal akhlak itu. Nah, apalagi kalau kita kupas kita sebagai orang pribumi, bukan hanya akhlak loh, akhlak datangnya dari Rasul, ya kan? Tapi kita pribumi punya yang namanya budi pekerti. Nah, itu kan. Coba kita lihat akhlak yang begitu baik. Ini kepada teman-teman yang lain sebagai sebagai pribumi, ayo kita bersama-sama tahu kalau akhlak itu akan menghasilkan pahala. Tapi kalau budi pekerti akan menghasilkan bias budaya. Nah, budaya kita adalah budi pekerti. Tapi akhlak bawaan agama. Nah, maka Rasulullah adalah akhlak. Tapi kalau kita lihat, kita di Jawa, di Nusantara ini, contoh, apalagi kayak, ya kita menyebut lah ya, kalau orang yang lebih rendah, kita sebut kue gitu kan. Nah, kalau sama, sampean, ada lain. Lebih tua, panjenengan. Nah, tapi kalau Arab semua pakai K. Ilaika. Orang besar pun ilaika. Nggak ada perbedaan. Nah, inilah kekayaan bangsa Indonesia luar biasa. Jadi dari segi itu kita melihat problema-problema yang sekarang ada. Apalagi kita kan sekarang melihat namanya pengembangan kan sudah zaman IT sekarang ya. Kita lihat orang yang ngaji satu kali ngaji, kita bisa melihat di mana saja kita bisa melihat. Ada loh, ada orang yang ngajinya gini. Umpama, itu kata Rasul, az-zahir tadullu ngalal batin. Nah, zahir itu menunjukkan kebatinan. Nah, ada orang di depan orang banyak, zahir kita itu mencerminkan batin kita. Nah, itu udah pasti. Rasul yang ngoreksi, maka kita larinya kepada Rasul terus saja. Farudduhu ilallahi wa Rasul. Rasul itu menyatakan atau bersabda bahwa zahir itu mencerminkan batin. Kalau saya kebetulan diundang pengajian banyak orang di situ, saya caranya hanya begini, saya marah dengan sekelompok orang, saya marah dengan orang lain, lalu ceramahnya begini, iya itu tuh anjing tuh, itu anjing tuh, babi tuh, saya ceramah kayak gitu. Hakikatnya menurut Rasul, saya hatinya anjing. Iya bener, hati saya yang anjing. Bener kan? Ya karena apa? Saya ngomongnya anjing. Nih, mohon maaf pakai potong re. Iya bener lah. Al-zahir tadullu alal bawatin atau al-zahir tadullu alal batin. Ya. Nah, ini itu kemudian, nah ini kan salah yang
panjenengan sampaikan dari kemauan gitu. Yang panjenengan sampaikan itu kan memang oknum habaib ya, yang ceramah kadang sering keluar binatangnya kan, oknum habaib. Ya, Nah, kalau menurut saya justru itu menunjukkan keramatnya. ya, Habib, hai anjing, mohon maaf ini, iya, iya. hai mbak, hai hewan semua yang keluar, itu justru sedang menunjukkan keramatnya. Kalau dia itu ternyata ceramahnya bukan hanya sama manusia, tapi sama anjing, sama babi. Iya, 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 iya.